Siapa yang mengira pertemuan sesama WNI di Jepang berujung pembunuhan tragis? Kali ini aku akan membahas kasus naas yang terjadi kepada warga negara Indonesia yang bekerja di kota Chitose, prefektur Hokkaido, Jepang. Korban di sini bernama Sri Rahayu yang kita sebut SR, dan pelaku yang diduga mantan pacar korban bernama Mahmudi Agung yang akan kita sebut MA. Bahas kasus ini sesuai dengan informasi yang aku dapat. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita bahas. Adalah seorang wanita berusia 21 tahun yang tinggal di desa Telogosari, tepatnya di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Informasi yang aku dapat, Sri Rahayu tinggal di desa Telogosari bersama adiknya dan juga saudaranya. Lalu, ibu dari Sri Rahayu menjadi TKW di Taiwan dan ayahnya merantau di Kalimantan. Menurut pengakuan warga di kampungnya, Sri Rahayu dikenal sebagai anak yang baik dan sopan. Sri Rahayu yang ingin mengubah nasib akhirnya memutuskan untuk pergi merantau ke Jepang. Jepang, Sri Rahayu mendapatkan pekerjaan di sektor peternakan. Tempat kerja Sri Rahayu tepatnya di kota Chitose, Jepang. Pelaku yang bernama Mahmudi Agung yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu di prefektur Chiba. Pada Kamis pagi, tepatnya pada tanggal 4 Juni, Mahmudi Agung berangkat dari prefektur Chiba menuju ke kota Chitose di Hokkaido. Jarak antara prefektur Chiba dengan kota Chitose kurang lebih sekitar 800-900 km, di mana kalau kita menggunakan kereta api kurang lebih memakan waktu 10-11 jam. Mahmudi Agung berangkat dari prefektur Chiba menuju ke kota Chitose dengan menggunakan kereta api. Mahmudi Agung juga sudah membawa 2 buah pisau dapur dengan niat ingin menghabisi Sri Rahayu. Sri Rahayu yang bekerja seperti biasa di sektor peternakan tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya pada saat hari itu. Mahmudi Agung akhirnya sudah sampai di stasiun Chitose pada saat malam hari. Mahmudi Agung lalu berjalan dari stasiun Chitose menuju ke pemukiman tempat tinggal Sri Rahayu dengan membawa pisau dapur yang sudah ia siapkan. Pada pukul 21, seorang pejalan kaki melihat Mahmudi Agung berjalan sambil menenteng pisau. Lalu pejalan kaki tersebut menelpon kepolisian Jepang untuk memberikan laporan. Lalu dia melihat pejalan kaki yang mencurigakan karena membawa pisau sambil berjalan di trotoar. Mahmudi Agung akhirnya tiba di daerah pemukiman tempat tinggal Sri Rahayu. Sampai akhirnya Mahmudi Agung melihat Sri Rahayu sedang berjalan di trotoar di ujung jalan. Dengan cepat, Mahmudi Agung langsung berjalan ke arah Sri Rahayu sambil membawa pisau yang sudah ia siapkan. Mahmudi Agung yang diduga memiliki dendam dengan mantan kekasihnya Sri Rahayu langsung menusuk Sri Rahayu berkali-kali di bagian perutnya sehingga Sri Rahayu langsung tergeletak di jalan. Teman Sri Rahayu yang melihat Sri Rahayu tergeletak karena ditusuk oleh Mahmudi Agung berusaha untuk menolong Sri Rahayu. Namun Mahmudi Agung memberikan perlawanan kepada teman Sri Rahayu sehingga ia mengalami luka sayatan. Lalu polisi yang tadi ditelepon oleh warga Jepang karena melihat Mahmudi Agung mencurigakan sudah sampai di lokasi kejadian, dan polisi melihat Sri Rahayu sudah tergeletak lemas bersimbah darah lalu berusaha untuk menangkap Mahmudi Agung. Pada saat akan ditangkap, Mahmudi Agung melawan pihak kepolisian sehingga menyebabkan kepolisian mengalami luka akibat goresan pisau yang dilakukan oleh Mahmudi Agung. Walaupun sempat melakukan perlawanan, akhirnya Mahmudi Agung berhasil ditangkap oleh kepolisian Jepang. Kejadian tersebut, Sri Rahayu dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan sebelum akhirnya Sri Rahayu dinyatakan meninggal dunia. Penyebab kematian Sri Rahayu adalah karena beberapa luka tusukan yang ada di perut, dada, dan bagian tubuh lainnya. Setelah ditangkap, Mahmudi Agung dibawa ke kantor kepolisian di daerah Chitose untuk dilakukan interogasi kenapa Mahmudi Agung tega melakukan perbuatan tersebut kepada Sri Rahayu. Saat diinterogasi, Mahmudi Agung ditanya oleh kepolisian kenapa ia melakukan penusukan kepada Sri Rahayu. Mahmudi Agung pun menjawab, alasan dia menusuk Sri Rahayu adalah bertujuan untuk membunuh Sri Rahayu. Jepang tidak menyangka dengan jawaban Mahmudi Agung karena
Awalnya Mahmudi Agung diduga ingin melakukan pembunuhan, tapi ternyata Mahmudi Agung melakukan pembunuhan berencana kepada Sri Rahayu. Itulah kisah yang terjadi kepada sesama WNI di Hokkaido, Jepang. Kita doakan semoga Sri Rahayu husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk pelaku Mahmudi Agung semoga diberikan hukuman seberat-beratnya, karena menurut informasi yang aku ketahui, putusan untuk hukuman Mahmudi Agung masih belum ditentukan. Keluarga dan teman-teman kita dijauhkan dari mara bahaya, selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Gua Umam, terima kasih sudah mendengar cerita ini. Bye-bye.